selamat datang di podcast Upin. Kenalin, nama aku Devi. Aku di sini sebagai manusia. Tema kali ini tuh tentang kalian percaya atau nggak percaya tentang aku. Di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama dua teman aku. Yang satu itu hantu lovers. Yang satu lagi dia percaya atau nggak percayanya tentang hantu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Aris Sundasari. Di sini aku tim yang percaya dengan adanya hantu. Halo semuanya. Halo Adis. Halo, kenalin, aku Rian Maulana. Aku di sini sebagai orang yang percaya, nggak percaya sama. Bisa dikatakan netral. Nah, yang pertama itu menurut kalian nih, hantu itu apa? Hantu ya setan. Makhluk halus, apa lagi? Ya setan. Bentuknya yang aneh-aneh, terus yang berdarah-darah, yang jelek, pokoknya. Ya itu, apa lagi? Pokoknya Kalau aku pribadi, hantu itu sebuah makhluk yang harus atau entitas yang secara teori itu nggak bisa dilihat melalui alat atau alat indera lah ya, mau mengacu kamera, teropong atau mikroskop, masuk alat indera yang kita punya. Jadi kalau menurut kalian sendiri itu kalian percaya nggak? ya, aku percaya karena aku pernah ngalamin sendiri. Aku pribadi gimana ya? Bingung. Sedikit percaya kan enggak gitu. Ya, 50-50. Percaya. Soalnya aku sendiri belum pernah ngalamin kejadian-kejadian secara langsung, maksudnya secara langsungnya dalam kayak Iya, langsung gitu, diganggu langsung itu. Terus alasan kalian sendiri percaya tentang ini. Dan satu lagi nggak percaya tentang adanya hantu itu gimana? percayanya itu ya karena mungkin lebih beberapa hal yang kayak nggak bisa dijelasin secara ini kan. Iya. Jadi itu aku percaya kita nggak ilusi. Ya. Hal yang bikin aku nggak percaya itu ada beberapa teori gitu, ada beberapa riset penelitian gitu tentang atau tentang stereotip orang-orang khususnya di Indonesia ya perihal. Kalau aku sendiri mungkin alasan aku percaya sama adanya hantu itu karena yang pertama pasti aku udah ngalamin sendiri. Ya aku percaya kalau misalnya kita dampingan sama mereka meskipun beda dunia, beda alam, tapi kan kita berdampingan gitu. Karena aku lihat sendiri, ngerasain sendiri. Jadi aku percaya kalau mereka itu ada di sekitar kita. Pernah ngalamin ya? Iya, pernah ngalamin. Ada ceritanya. Ya, itu nanti dulu ya. Oke, aku akan ceritain semuanya nanti. Di Indonesia kan banyak jenis-jenis macam-macam hantu gitu ya. Terus yang bikin kalian merinding atau takut sama hantu itu bukan apa gitu? Kalau Kan ada pocong gitu, Oh, iya, iya. ada tuyul, terus manggil genderuwo kan, terus apa lagi tuh? banyak. Banyak banget kan? Kalau aku paling takut itu, ini bisa dibilang kuntilanak nggak sih? Kayak Ya apa itu? cewek yang rambutnya panjang tapi dia jalannya merangkak, panjang, kayak cepet banget gitu, ngejar gitu. Kayak di film ini ya. Ya, ada di film. Iya. Sih. Film Singa gitu. Sebelum iblis menyebut ada. Oh iya ada. Kita sampai langkah ke tembok ya kayak gitu. Itu nakutin banget apalagi kalau ngejar. Itu paling takut banget. Ya itu masuk kuntilanak kayaknya. Ada juga dia. Iya, saya kuntilanak. Ya, Namanya kuntilanak ya? takut banget sama itu. Kuntilanak juga banyak. Kalau pocong itu apa ya? Kalau menurutku itu biasa. Kenapa biasa? Soalnya badannya atau fisiknya itu Cuma cuma diem gitu. kain Iya. putih diam kan dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau mukanya dia itu serem. Cuman kan cuma gini bang, nggak takut sih. Tapi kalau di desaku itu ada kayak cerita kan perihal pocong. Itu kayak gambarnya sama orang-orang itu kayak hancur. Kayak Oh, berdarah-darah gitu biasa. Iya.
sih paling takut. Tapi ya menurutku masih biasa. Tapi kalau dikasih tahu, dikasih dia takut sih Langsung. tetap. Enggak sih, aku juga pocong. Ya karena mukanya itu Mukanya kan. dia kan kenapa lagi kak matanya putih kecil gitu kan. Iya nggak sih? Kalau dia biru kan Iya. Belum ada. terus kayak ulang gak sih matanya? Nggak cuma ini loh kayak sih kita minum itu loh. Oh ya. Itu cuma tipis gitu kan. Ya nggak sih? Pokoknya muka is Ya itu saya so tahu. Belum pernah lihat ya ini. Kalau aku pribadi ya takut sama hantu dari legenda Jawa. Itu Banaspati. Banaspati. Iya baru dengar. Kalau dari cerita kuno gitu ya, dari sejarahnya Banaspati digambarin kayak sebuah bola api. Cuman ada sih wajah sama kaki. Dan kembali katanya gitu. Lagi bukan yang pernah viral ya di sosmed. Ya ada di TikTok itu kalau saya bisa ada. Oh yang bang itu Iya. kan? Oh Itu nggak sih? yang katanya itu ada yang ngirim santet lah apalah itu. Itu setan. Mungkin ya di sini perbedaannya kalau santet itu biasanya kan tentang ilmu gaib gitu. Ketika nyuruh setan buat menjelangkan hatinya nggak percaya sih kalau setan di sini. Cuman yang kalau Banaspati ini lebih ke wujud, jadi satu makhluk itu beda sama-sama. Kalau kamu pernah lihat nggak yang bola api? Kalau lihat sih belum, cuman dari beberapa konten-konten ya di internet emang ada beberapa yang bukan rekayasa dari manusia, bukan editan gitu. Emang ada yang nggak tahu itu kan, itu beneran apa enggak. Cuman digambarinnya itu sesuai kalau Banaspati itu beda. Cuman takutnya nanti entah kita kalau misal nih yang tahu ketahui kan nggak bisa nyerang manusia. Oh, ya. Kalau semisal ternyata entitas Banaspati ini ya bisa nyerang itu Iya. Iya benar. Takut, bikin takut. Iya. Kalian kan nggak lain gitu gak sih bola Iya. apinya? itu kan bola api, bakar atau apa Iya, gitu. bisa ya. Nggak tahu juga. Tapi gini, aku pernah lihat. Iya, 2 kali. Yang pertama itu waktu malam sih, dia itu cuma melayang gitu di dekat kan, cuma melayang. Bener-bener cuma melayang. Iya melayang, cuma gini, ini aja. Itu pun diam berapa menit ya? Aku lupa, cuma diamnya cuma lama tapi nggak ngapa-ngapain. Itu juga sama yang waktu yang lain. Nggak ada bedanya, cuma ya beda waktu doang gitu. Aku belum pernah lihat sih. Kalau kayak sekarang lain ini ada nggak sih kayak entah ya hantu kayak yang udah jarang disebut gitu. Entah boleh gombel atau mungkin dalbo Dalbo. ya dalbo Bukannya berdua ya? Iya. Apa bukan sih? Apa? beda bukan Sama jenis apa gimana? beda beda ya lebih besar katanya kan gitu. Oh. Sering kan kalau cuman dulu itu waktu kita kecil itu sering kayak ada anak hilang lucu dalbo gitu. Iya. Banyak banget Oh berita-berita iya kayak iya, gitu. apalagi pas maghrib gitu nggak sih, terus anak-anak keluar, takutnya ada momok gitu ya bilangnya. Iya. Momok. Iya. Oh. Sebenarnya kalau menurutku pribadi kalau masalah mitos nggak boleh keluar waktu maghrib. Jawa kan bilangnya pamali Iya. ya kan. Itu ada baiknya juga ada buruknya gitu. Kalau baiknya ya karena waktu maghrib kan kalau tidak itu Islam gitu itu berkaitan sama waktu orang pergi ke masjid. Kayak sholat. Kayak waktunya sholat. Kalau hari buruknya sih ya bikin orang takut gitu, bikin stereotip baru. Maghrib itu nggak boleh keluar gitu. Tapi kata ngomongnya gitu Iya, ya. jadi takut gitu. Kita buat maghrib. Kalau kalian itu pernah nggak sih kayak ngalamin hal bisnis kayak tadi? Ngalamin kayak pernah lihat hantu apa? Kalau aku banyak banget cerita-cerita horor yang apa ya
yang apalagi sendiri. Kayak apa nggak ini lama-lama. Sering banget. Sering banget yang sampai ketinggian beberapa kali setiap malam. Berapa kali itu kok ketemu? Aku pernah sampai 7 kali dalam 1 kali tidur. Itu kan katanya orang itu nggak bisa sih. Iya, kita nggak bisa bergerak sama sekali. Itu aku dalam 1 kali tidur, bangun itu ngantuk kan? Ngantuk. Terus aku coba buat tidur lagi itu langsung kaku, badannya kaku. Panas, tubuh sesek kayak ditimpa gitu. Terus aku coba bangun lagi, terus tiba-tiba kayak tidur lagi. Ulang sampai 7 kali. Bilangnya yang terakhir itu udah enggak. Kamu gimana ya ini sama Gimana ya? Takut. Tapi itu posisinya bangun terus liatin aku atau Enggak, aku bangun melek. kayak mimpi gitu. Enggak mimpi. Apa ya? Aku cuma lihat bayangan hitam, aku cuma nggak bisa gerak, dan panas semua terus sesek. Cuma itu aja. Tapi itu sadar. Ya sadar kayak aku pengen bangun, aku pengen tuh gerak itu nggak bisa. Apa? Nggak tahu ya. kan kan suka hitam ya. Enggak, maksudnya penglihatan aku tuh bayangan aku nggak lihat apa-apa. Jadi aku nyoba buat baca ayat kursi juga nggak habis, malah sakit loh beneran. Beneran kalau bacain ayat kursi atau Al-Fatihah itu sakit banget. Kalau aku pribadi ya enggak. Mungkin karena antara aku saya nggak percaya kejadian yang lebih merembet itu ya waktu pas itu malam kalau nggak salah itu aku ada kerjaan gitu ya. Itu waktu jam 3 atau jam 2 itu udah kejadian ada yang bilang suaranya itu mirip kayak aku kasihin nggak panggil lagi manggil kan aku refleks manggil berarti terus ini enggak apa ya enggak respon. Nah dari situ cek lah orangnya ini tidur tak tanyain manggil nggak Aduh, orangnya bangun bingung gini aku tanya lu kerjaan yang belum kelar aku tutup ya tahu itu oh gitu. Itu kamu apa nggak tidur itu nggak mikir apa gitu terus apa nggak takut tidur kan? kalau aku ya nyoba positif halusinasi mungkin kebanyakan nonton film atau apa jadi kayak seakan-akan ada kayak suara gitu. Yang bisa di sini. Aku ngalamin kayak gitu. Kami juga 3 kali juga. Oh, udah berkali-kali kali. Ada yang lain itu ceritanya itu bayi, suka bayi. Bayi terus anak-anak itu kecil. Gitu. Tahu-tahu apa gimana? Kayak ketawa kayak bermain gitu. Pas dicek nggak ada. Aku positifnya di situ. Wah, aneh tomboy. Gitu. Kamu ada bayi Tapi nggak? emang ada Tapi bayi. kan malam. Nah itu ya. Kadang-kadang Biasanya dia kan ini kayak di malam kan di malam kan apa kebangun kan terus oh apa ini? Ya. Biasanya kan gitu sih minta air Sama. Masih masuk akal. Kan kalian udah cerita pengalaman kalian dari ini. Terus kalian punya nggak pengalaman yang lebih serem dari itu? Kalau aku ada satu cerita yang sampai sekarang masih tak ingat, sampai membuat bisa dibilang sampai mencelakai. Sampai apa ya? Oke, gini ceritanya. Yang kecelakaan kan? Ya, aku sampai jatuh. Jadi aku kan lagi naik. Nah, salahku itu aku bersihinnya tuh malam-malam. Aku gantinya itu malam, nggak malam. Bahkan tengah malam. Aku gantinya tengah malam sekitar jam 12. Males karena aku ganti jam 12 itu. Terus udah biasa ganti bersih-bersih. Nah, kalian tahu nggak kalau kamar mandi kan biasanya ada celahnya gitu kan di atas Iya. gitu, kayak batu gitu. Tiba-tiba ada suara gini. Dulu sih ya. Jadi kayak sumpah, beneran Kalau kaget gitu. itu kan terjadinya di waktu rumah. Tengah malam.
ada kayak misalkan orang Jawa biasanya kan kayak aturan ya pamali. Iya. Siapa mah? Ya, itu salahku deh itu. Saya sempat diingetin gitu sama Ya, selalu dari jam sampai apa ya, di atas jam 10 lah. Udah harus ngatur sendiri. Gitu. Jadi itu salahku di situ. Aku dengar suara kayak gitu langsung diem. Kalau nggak cepet-cepet langsung Aku, bersihin. aku masih kaget, aku diem. Kayak Bersihin lagi itu suara apa gitu. Langsung cepet-cepet dari hati. Aku langsung tidur. Dari situ aku tidur, lampunya nyala. Gak bisa tidur sebenarnya, tapi kayak aku baru bisa. Di situ aku udah gak mau lagi nyuci atau ganti di tengah malam. Jadi buat kalian semua, apa yang cewek-cewek yang mens jangan pernah ganti tengah malam ya guys ya, sangat berbahaya. Dia nggak ada ya, nggak ada cerita. nggak ada sih. Kalau aku sih orangnya kan ya antara percaya nggak percaya tadi mungkin ya. Jadi kayak jarang gitu, jarang. Ya paling sering itu kalau dengerin suara gitu. Tapi positif thinking aja mungkin anak tetangga atau orang manggil gitu kan. Jadi nggak terlalu percaya banget sih gitu. Bisa berpikir positif. Kan orangnya kayak teori banget ya. Nah gitu ada nggak sih teori-teori yang bisa dijelasin dengan logika gitu? Kayak bisnis. Ya, dengan bisnis. Kalau aku pribadi ada beberapa teori tentang hal-hal mistis gitu, di beberapa literatur, entah artikel, jurnal, atau buku riset-riset lainnya. Teorinya itu lebih ke psikologi seseorang. Aku pernah baca salah satu jurnal itu, ada satu jurnal yang membahas tentang supranatural dan mistis ya, dan hal mistis di Indonesia itu. Di situ ada sebuah riset dan hasilnya itu dari berapa persen gitu, aku lupa, hampir 60 kalau enggak sekitar 80-an itu masyarakat Indonesia itu dikatakan dalam jurnalnya itu mengalami skizofrenia. Dalam psikologi itu skizofrenia itu kayak sebuah kebiasaan mengenai halusinasi. Nah, di jurnal ini membahas tentang skizofrenia-nya ini terkait hal mistis. Ada sekelompok orang gitu ya yang suka membahas tentang hal mistis. Entah itu jadi sebuah kecintaan atau gimana, itu yang dianggap sebagai skizofrenia. Karena seakan-akan itu nyata gitu. Terus kalau di materi ini ada berapa ada di komunikasi ya, ada beberapa waktu lalu aku bikin resume itu disuruh dosen itu ya kayak media masyarakat dan mistisisme itu dari salah satu ahli komunikasi itu dikatakan bahwa mistisisme itu di Indonesia sendiri dikaitkan dengan latar budaya Indonesia. Misal budaya yang melekat dalam diri seseorang itu dijadikan acuan terkait hal di masa sekarang, di masa depan. Jadi kayak ada fenomena alam atau apa gitu yang sebenarnya bisa dijelasin secara ilmiah, itu dikaitin sama orang Indonesia sama hal mistis. Iya. Banyak kan kayak itu orang Indonesia. Jadi kayak membentuk sebuah mitos agar mungkin tujuannya emang biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara ilmiah. Cuman kesalahannya mereka mengaitkan dengan hal mistis. Kan Rian ini kebanyakan teori ya. Kalau misalnya Rian dilihatin langsung secara visual itu, percaya nggak? Kayaknya bisa sih, bisa bakal berpikiran. Karena mungkin kayak ini sih. Kalau misal aku dapat visual secara langsung atau ditampakin secara langsung, mungkin hal pertama yang mungkin aku ambil ya itu bukan berpikir buat lari atau apa gitu, mungkin lebih ke Pengen tahu. iya
pakai handphone atau kamera mungkin secara langsung lah refleks gitu. Nah di situ kalau misal dia tertangkap kamera kan, nggak hilang terus masih ada gitu ya di kameranya itu, bisa jadi bukti gitu di orang kalau ini aku ada bukti, ini bukan editan, bukan cuman cerita rekayasa atau pengalaman apa gitu. Jadi bisa jadi bukti konkret buat mereka ataupun buat aku sendiri. Aku mau nambahin sebentar buat kan tadi kan bahas teori ya kan, ini bukan teori sih, ini lebih ke pamali karena aku percaya kan dengan adanya kan, jadi aku punya beberapa pamali. Kalian tahu di YouTube channelnya Jurnalis Sal nggak? Tahu ya, aku suka banget lihat itu, nonton itu. Nah, jurnalisnya ini pernah bilang kalau misalnya pas lagi hujan, setan-setan di luar sana itu lagi neduh di rumah kita. Jadi gitu. Oh. Jadi setan itu bisa neduh. Jadi Kayak aneh nggak sih? iya aneh. Masa ada di rumah Soalnya kan anjir? kalau setahuku hantu kan nggak terlihat ya secara Iya. kasat mata atau bentuk fisiknya gitu ya. Kalau misal mikir secara logika, kok kenapa hantu ini kok hidup di rumah kita? Alasan utamanya itu apa? Ya nggak tahu. Pokoknya ya bisa neduh gitu. Dari tadi nih Kak Devi nanya kita nih pengalaman mistis atau lihat hantu. Sekarang kita balik ya, tanya kepada Kak Devi. Pernah nggak lihat hantu langsung atau mengalami kejadian mistis? Atau mistis? Pernah sih, tapi bukan langsung lihat secara visual itu Oh, enggak. iya. Ceritanya itu aku lagi teleponan ya. Kipas aku tuh ngadep ke aku, jadi ini tuh jendela, terus ini tuh kasur. Iya. Kalau kipasnya ngadep ke aku kan pasti anginnya kan nggak ke sana toh. Nah, itu tiba-tiba selambu sedikit demi tiba-tiba buka kan, terus habis buka itu ada wangi-wangi apa ya, wangi bunga gitu. Iya, Ya kak, pokoknya bau kembang ini loh, kembang kuburan gitu loh. Iya. Iya, yang kayak wanginya gitu. atas gitu. Hmm. Nah, di situ Kak Dewi percaya nggak? Percaya dengan adanya hantu apa enggak? Iya sih, makanya dia sih percaya atau nggak percaya. Soalnya kan nggak langsung fisik gitu loh, Oh, coba iya. kayak ditakut-takutin gitu. Tapi kalau ditampakin langsung gitu gimana? Ya takut tapi. Nah, untuk kesimpulan dari podcast ini, kita juga nggak ngejudge ya untuk opini kalian atau opini orang lain, karena itu hak kalian masing-masing gitu. Untuk Kak Adis atau kalian apa ada kesimpulan lain? Nah, itu kembali lagi ke kalian sendiri mau percaya atau enggaknya tentang dunia permistisan ini, itu kembali ke kalian, itu hak kalian untuk percaya atau tidak. Tapi tetap kita menghargai satu sama lain, tidak menjatuhkan, tidak membanding-bandingkan dengan kepercayaan masing-masing. Jadi tetap berdiri di tempatnya sendiri gitu, jangan musik orang lain gitu. Kalau kesimpulan ya hampir sama lah ya. Sama, cuma ya aku sedikit tambahin, nggak boleh ngejudge ya. Itu juga berkaitan dengan latar belakang budaya tiap orang, bukan berbeda kita. Cuman ada beberapa hal yang kita emang nggak semuanya hal-hal mistis itu harus dikaitkan kehidupan sosial kita, kehidupan sehari kita. Ambil yang positif buat ini. Sampai sini dulu podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Adi sama kalian yang udah Sama-sama. datang. Terima kasih Kak Devi udah undang kita juga. Terima kasih juga untuk yang nonton. Dan terima kasih juga untuk kru-kru yang di belakang kamera. Jangan lupa like, comment. See you, Bi.